Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tiok Orang. Pada hari ini kita akan membuat video tentang cara fermentasi kohe dan cara pembuatan media tanam untuk porang. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya channel kita, biar channel kita bisa menjadi lebih inspiratif dan memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak masukan, informasi yang bermanfaat dan membawa barokah. Amin. Dan buat teman-teman semua, saya doakan semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu berlimpahan rezeki yang berkepanjangan. Amin ya robbal alamin. Ya, kebutuhan tanaman porang atas pupuk dasar itu, pupuk kandang itu sangat penting. Makanya mungkin dari beberapa teman ada yang merasa perlu untuk tahu lebih banyak tentang cara fermentasi kohe ataupun cara pembuatan komposnya. Makanya dalam video kali ini sengaja saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita yang menanyakan tentang hal itu, tentang pembuatan kompos ataupun fermentasi kohe, baik kotoran kambing maupun kotoran sapi, itu sama aja. Ada beberapa cara fermentasi itu yang sederhana maupun ada yang agak lebih lengkap. Jadi semuanya bisa kita gunakan tergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan kebutuhan kita mau buat pupuk ataupun kompos yang mumpuni istilahnya lah untuk tanaman porang kita, nah kita bisa menggunakan bahan yang agak lebih. Cuma kalau kita misalnya anggarannya terbatas, kita hanya ingin butuh komposnya aja atau kohe yang sudah difermentasi, itu ya pakai cara satu bisa. Cara yang pertama, misalkan hanya bahannya itu cuman E4, molase, gula merah boleh penggantinya, atau gula putih juga bisa, itu sebagai makanan untuk bakteri. Ditambah lagi yang sederhana aja, misalnya air cucian beras waktu kita masak itu, cuma yang pertama itu kan agak kental. Nah, kita bisa pakai itu, cuma 3 macam aja udah cukup. Kemudian kalau kita mau yang lebih lengkap, kita bisa menambahkan agen hayati trikoji, terus kemudian arang sekam, dan juga dolomit. Cuma jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi porang itu walaupun kita tanam seperti ini misalkan ya, itu kan akar yang keluar itu nantinya bukan dari bawah sini. Jadi tunas tumbuh dari atas ini kemudian akarnya akan ada di sini. Makanya menurut saya sih, cara aplikasinya juga menurut saya lebih gampang kalau kita misalkan menaruh ataupun meletakkan pupuk dasar itu di atas bibit yang kita tanam. Misalkan dari bibit umbi sebesar ini, ataupun misalkan umbi kecil lah, bibit umbi seperti ini, ataupun katak. Ini katak super ini. Ini katak ini hasil dari umbi belah ini. Umbi 2 on saya belah jadi 4. Buah umbinya itu lumayan besar juga, ada 1 kilo lebih. Ini kataknya sebesar ini. Nah, jadi kalau kita tanam porang, ini tunas di atas, nanti keluar tunas, akar yang keluar itu akan ada di atas ini, bukan dari bawah sini. Nah, justru umbi ini nantinya bibit, walaupun umbi ataupun katak, dia akan jadi kompos, dia akan hancur. Kemudian di atasnya ini akan membentuk umbi baru, dan akarnya pun akan di atas. Jadi secara logikanya begini ya, kalau kita tanam pupuk dasarnya di bawah bibit, nanti ketika banyak hujan itu secara tidak langsung
pupuk dasar yang di bawah bibit ini dia kena air akan turun, akan turun. Jadi akar yang di atas ini penyerapannya ke bawah ini agak berkurang. Jadi kalau menurut saya juga melakukan itu. Kalau aplikasi pupuk dasar itu selalu saya letakkan di atas bibit. Artinya gini, jadi bibit sudah kita tanam di tanah cuman di lubang, kita letakkan bibit, baru pupuk dasar kita buat nutup di atasnya, baru ditambah tanah sedikit. Nah begitu cara saya seperti itu. Makanya saya kepingin berbagi tentang fermentasi ataupun cara pembuatan kompos ini ya spesial untuk porang, walaupun digunakan untuk tanaman lain juga sama aja. Makanya misalkan kita mau fermentasi yang cara sederhana, yang seperti saya sebutkan tadi, hanya berbahan 3 macam, yaitu dari IM4 ya, IM4 yang warna kuning tapi ya. Kemudian yang lebih gampang itu gula. Kalau cari tetes tebu kan susah, jadi yang lebih gampang itu pakai gula merah ataupun penggantinya gula putih, baru ditambah air cucian beras, itu udah cukup. Saya ingin membuat fermentasi yang bahan bakunya mungkin bisa kita tambahkan, yaitu dengan menggunakan bahan lain. Contohnya misalnya yang bisa kita pakai itu yang pertama adalah sekam ya, arang sekam. Jadi bisa kita, cara pembuatan fermentasinya bisa kita campurkan dengan yang pertama tadi, dengan cara difermentasi dengan dicampur. Misalkan tadi bahan bakunya cuma kohe kambing ataupun kohe apapun ya, kohe sapi dan lain-lain, IM4, gula dan air leri tadi, itu bisa kita tambahkan sekam bakar juga bisa, sekaligus kita campur, kita fermentasi bersamaan juga bisa. Kemudian kita mau aplikasikan setelah itu juga bisa. Nah setelah difermentasi, baru pupuk yang sudah jadi kompos itu, yang sudah difermentasi, baru kita campur dengan arang sekam. Kemudian ada bahan lain tambahan, kita bisa pakai agen hayati itu atau pupuk hayati, kita bisa pakai trigoji ataupun menggunakan Rhizoplex. Itu keduanya ini manfaatnya nggak beda jauh. Bakteri itu kan ada yang sifatnya selektif, ada yang sifatnya non selektif. Kalau yang selektif itu artinya begitu bakteri misalkan yang terkandung di dalam toge ya, kalau kita campur dengan E4 itu kira-kira bermasalah nggak? Ada 2 makhluk di situ, antara bakteri yang ada di trigoge ini dengan bakteri yang ada di E4 ini bisa menyatu enggak? Makanya berdasarkan pengalaman saya juga, teman-teman juga banyak yang sudah pakai sih, hasilnya juga hasilnya memang nyata, hasilnya itu nyata. Makanya teman-teman bisa searching lah, apa itu Rhizoplex, apa itu trigoge. Nah ini keduanya ini isi dalamnya itu banyak. Kalau kita terangkan di sini panjang hanya menjelaskan soal 2 jenis ini. Makanya saya pikir saya pilih salah satu, Rhizoplex aja. Rhizoplex ini memperbaiki unsur hara tanah. Makanya kalau kita campur dengan Rhizoplex ini, jadi pemakaian pupuk kandang ini bisa, kalau teorinya sih 70%, bisa menghemat 30%. Berarti cuma 70%-nya pupuk kandangnya. Makanya aplikasinya itu kan kita tidak semua tanah kita tebar gitu. Nah, untuk menghemat juga bisa untuk tiap lubang aja. Makanya tadi di awal saya bilang cara nanam porang itu setelah di lubang bibit kita letakkan, baru pupuknya itu baru kita di atasnya.
Jadi itu bisa menghemat pupuk juga, manfaat dari pupuk itu sendiri bisa lebih efektif, karena setelah kita taruh di atasnya, akar tumbuh di bawah pupuk itu, berarti secara nggak langsung serapan dari pupuk ini akan diterima oleh akar semua. Beda kalau misalkan pupuk dasarnya kita letakkan lebih awal, pupuk dasar dulu baru kita letakkan sini, nanti akarnya kan di atas, jadi pupuk yang di bawah ini banyak yang lari, walaupun ya termakan juga sih, kan akar juga nyampe ke bawah, cuma sebagian ada yang hilang. Menurut saya makanya lebih efektif kalau pupuk dasar kita letakkan di atasnya, dengan bahannya itu tadi kompos atau puhe yang sudah fermentasi, kita campur dengan sekam bakar, kita campur dengan Rhizoplek ini. Rhizoplek ini manfaatnya sudah sebagai agen hayati, juga sebagai membantu untuk mengurai ini bahan-bahan unsur hara yang terkandung di lahan kita, di tanah asli, menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita, makanya bisa menghemat pupuk. Judul video ini sebenarnya cara membuat kompos atau cara fermentasi kohe. Karena itu mari kita langsung ke video peragaan cara fermentasi kohe. Let's go. Oke, kita mau mulai pembuatan kompos ataupun fermentasi kohe. Jadi bahannya ini yang sederhana, kita membuat cara sederhana, hanya 3 macam bahan, yaitu kita di komposernya menggunakan ini E4. Nah, E4 ini punya kandungan POC dan PGPR. Jadi POC itu ya pupuk organik cair, sedangkan PGPR itu bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Jadi kita gunakan ini untuk bakteri pengurainya. Kemudian bahan yang kedua adalah molase, sebenarnya tetes tebu, cuma ini bisa diganti dengan ya gula merah. Kemudian ini air leri dari cucian beras, dan airnya ini 10 liter. Jadi bahan utamanya itu. Tapi jadi E4 itu kita pakai E4 yang warna kuning ya, yang kuning, soalnya ada 4 macam kalau nggak salah. Jadi yang merah muda itu untuk perikanan, kemudian yang biru untuk limbah dan toilet, ada lagi yang coklat itu untuk peternakan. Jadi kita pakai yang untuk pertanian ini yang warna kuning. Oke, jadi bahannya ini jadi untuk 10 liter air ini sebenarnya satu botol 1 liter ini kapasitasnya bisa untuk 1 ton kohe, ataupun untuk 50 liter air. Jadi kalau 10 liter air berarti perbandingannya I4 nya itu berarti 200 cc, sedangkan kalau satu tutup ini 15 cc. Berarti kalau 200 cc berarti 15 tutup ini berarti 200 cc. Ini untuk 10 liter air. Ini komposisinya seperti itu. Sedangkan gulanya itu gini, perbandingannya itu 1:150. Jadi I4 nya 1 liter, gulanya 1 kilo, airnya 50 liter. Nah, komposisinya seperti itu. Ini menurut aturan di sini ya, menurut dosis yang tertera di sini, yang tertera di sini.
Ini 1,150. Cuma penggunaan dosis ini sebenarnya lebih banyak lebih bagus. Artinya semakin banyak kita menggunakan IM4 nya, berarti proses fermentasinya menjadi semakin lebih cepat. Begitu. Jadi kita campur. Jadi kita campur dulu. Ini 200 cc. IM4 nya 200 cc. Ya, 200 cc kita masukkan ke sini. Kemudian gula merahnya. Jadi gula merah yang sudah dicairkan, berarti kita masukkan di sini. Jadi gula merahnya sama dengan itu tadi 200 gram, berarti 2 on. Kemudian ini air beras kita campur. Setelah itu kita aduk. Ini. Nah, ini cairan yang untuk fermentasi kita sudah ada. Nah, ini karena sifatnya peragaan ya. Peragaan ini sebenarnya pupuknya sudah jadi, cuma ini peragaan, jadi bukan OH yang masih panas. Ini sebenarnya kita pakai pupuk kandang yang sudah jadi. Nah, sudah jadi, ada pupuk kandang, ini ada media tanam. Ini sebenarnya semua sudah siap, cuma karena ini sebagai peragaan saja, jadi saya mau gunakan buat media peragaannya. Ini kotak ini sengaja kita buat itu untuk sebagai wadah. Jadi kohe nanti kita gelar dihampar di sini. Jadi bisa juga kalau misalnya teman-teman mau buat lobang, dibuat satu lobang, di dalam lobang juga bisa. Intinya nanti setelah di fermentasi di sini, maksudnya mau ditutup rapat. Jadi sekarang kita mau gelar terpalnya. Sebenarnya kalau dalam kapasitas besar itu kita bisa 10 sampai 20 cm lah ketebalan hamparan yang pertama ini, karena kita mau buat secara bertahap dan berlapis-lapis. Nah, setelah kita hampar seperti ini, baru kita seram dengan ini cairan yang sudah kita siapkan. Nah, sebaiknya menggunakan ini juga bisa, menggunakan gembor itu, dia lebih cepat. Cuma ini karena sifatnya hanya peragaan, jadi alatnya serba minimalis. Jadi, nah ini minimalis, siramannya seperti ini. Kemudian kita aduk biar basahnya itu rata. Nah, setelah kita siram merata seperti ini, baru kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan di lapis kedua. Lapis kedua, kemudian kita siram kembali. Hingga
pohe yang kita siram itu basah tapi tidak terlalu basah. Jadi kalau kira-kira kalau dipegang seperti inilah, kira-kira agak kempel gini, tapi jangan terlalu basah. Setelah lapisan ini kita terus, maksudnya lapis pertama, lapis kedua secara kontinu, kita hamparkan pohe lagi, kita siram lagi, setelah penuh baru kita tutup rapat. Kita tutup rapat. Jadi kita tunggu, sebenarnya kita tunggu 1-2 bulan itu baru bagus, proses fermentasinya sempurna. Cuma biasanya sih setengah bulan juga kalau IM4-nya banyak ya sudah jadi. Intinya kalau misalnya pupuk yang kita fermentasi itu kita pegang sudah nggak panas, nah, itu artinya fermentasi sudah jadi. Nah, itu pupuk sudah kompos sudah bisa kita pakai, kita gunakan. Paling ya setengah bulan, kadang 1 minggu juga sudah bisa. Cuma lebih bagusnya lagi kalau 1 bulan itu sudah bagus, atau 2 bulan sudah pasti sempurna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara kedua, kita bisa kalau misalnya dalam kapasitas kecil, kita mau fermentasi dalam kapasitas kecil, kita tidak perlu istilahnya membuat kotak yang besar ataupun membuat lubang. Nah, kita cukup di karung juga bisa. Jadi pohe yang mau kita fermentasi itu disiapkan di karung, kemudian agak basah sedikit, jangan terlalu kering. Kemudian kita tinggal siram aja. Siram untuk 1 karung ini ya paling sekitar 1 liter air cukup segini. Nah, misalnya 1 karung ini 1 liter air cukup. Bila perlu dikasih dicolok pakai lubang-lubang gitu, jadi biar penyiraman airnya ini bisa merata, tujuannya itu. Nah, ini kalau terlalu kering, jadi airnya yang jatuhnya di atas dia mungkin nggak sampai ke bawah. Jadi kalau agak basah, nanti dia percampurannya itu lebih cepat. Jadi 1 karung ini 1-2 liter air yang sudah diproses ini cukup. Nah, setelah seperti ini nanti bisa langsung ikat aja. Ini langsung ditutup, ditali, tunggu 1 bulan juga. Ini cara seperti ini juga jadi. Cuma ini kalau kita misalnya mau fermentasi dalam jumlah yang sedikit. Kalau banyak, kita misalnya bertonton, ya kita harus buat kotak yang besar atau gali lubang yang besar untuk kapasitas pohe yang mau kita fermentasi. Saya rasa itu nanti tambahannya gini. Kalau misalkan pohe ini sudah jadi, kita mau pakai di lahan untuk pemupukan, untuk pupuk dasar terutama, kita tinggal tambahkan Tricoge atau Rhizoplex. Jadi terserah yang kita suka.